Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Livni akan presentasi. Alhamdulillah Livni sudah hadir. Di ruangan K11 ada Butia sebagai penguji dan di ruang Zoom ada Pak Antorio sebagai pembimbing dan orang tua murid Pak Suharno. Kita tunggu Livni mempersiapkan presentasinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livni Arda Ramadhani. Saya di sini akan mempresentasikan konferensi akademik siswa semester 2 tahun ajaran 2025 sampai 2026. Jadi di sini saya memilih topik menggambar di atas kanva menggunakan cat minyak dalam pelajaran seni budaya. Alasan saya memilih topik ini karena saya merasa sangat cocok dan merasa nyaman, dan saya juga merasa saya cukup mudah untuk mencampurkan mencampurkan warna di cat minyak tersebut. Yang selanjutnya ada 6 aspek pemahaman. Yang pertama ada penjelasan. Jadi melukis dengan cat minyak adalah keterampilan menciptakan gambar di atas kanvas menggunakan cat minyak berbasis minyak yang memberikan warna pekat, tahan lama, dan dapat diolah perlahan karena waktu keringnya yang lama. Contoh contoh dari
lukisan cat minyak ada karyanya Vincent van Gogh yang ada di sebelah kiri. Lalu luk- ada lukisan yang saya buat. Ini menggunakan cat minyak juga. Selanjutnya proses atau cara kerjanya. Pertama kita bikin sketsa ubur-uburnya, mau di kertas, lalu dituang, dipindahkan ke kanvas, lalu kita mengisi mengisi dengan warna komplementer atau warna yang yang berbeda atau eh, warna yang berlawanan. Lalu kita melapisinya dengan warna utama dengan bertahap. Lalu kita tinggal menambah detail akhir seperti highlight dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pemahaman. Lukisan saya, menurut saya, ini menggambarkan keindahan dan kelembutan yang ada di dalam laut, juga menunjukkan bahwa hal yang sederhana seperti ubur-ubur pun bisa menjadi inspirasi. Saya juga sadar bahwa keindahan itu muncul dari prosesnya, bukan hasil instan. Selanjutnya ada aplikasi. Dengan melukis, kita bisa eh, mengekspresikan perasaan atau imajinasi kita. Melukis juga dapat melatih ketekunan atau kefokusan. Eh, Ketekunan itu saat kita melihat suatu objek di mana kita dapat memperdalam cara kita melihat suatu objek itu. Lalu saat sedang kelelahan, melukis juga menjadi cara lain untuk saya menenangkan diri saya. Proses melukis juga mengajarkan saya untuk sabar dan tidak mudah menyerah saat hasilnya belum belum memuaskan atau belum memenuhi ekspektasi. Yang selanjutnya ada perspektif. Eh, Cara pandang saya eh, berubah eh, em, saat saya mencoba cat minyak. Awalnya saya ingin hasil yang bagus, tetapi jadi saat saya mencobanya, saya jadi lebih fokus pada proses dan eksplorasi warna di cat minyak tersebut. Terus perspektif orang lain juga dapat berbeda, pandangan pandangan orang lain terhadap karya saya. Eh, Misalnya ada yang menangkap lukisan saya sebagai eh, kesendirian. Ada juga yang menangkap itu sebagai eh, eh, kede- eh, eh, ke eh, keindahan dalam laut. Lalu ada empati, karena saya melukis seekor ubur-ubur.
saya secara tidak langsung juga menaruh empati pada objek yang saya lukis. Jadi hubungan saya dengan objek deng- dengan objek yang saya gambar, contohnya ubur-ubur, menjadi lebih dalam karena di situ saya melihat detail dan cara ubur-ubur itu bergerak. Selanjutnya ada pengenalan diri. Saya tahu bahwa saya sudah memahami topik ini, yaitu dengan saya bisa menjelaskan cara cara demi cara yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu saya juga bisa menyelesaikan lukisan saya sampai akhir. Lalu saya juga sadar bahwa saya memiliki kesabaran dan ketelitian jika saya mengerjakan sesuatu yang saya sukai, dan saya juga mengenali kekuatan dalam diri saya di topik ini. Selanjutnya ada refleksi diri terhadap sikap belajar. Kekuatan saya itu sering mencatat, cukup menguasai pelajaran yang berkaitan dengan seni. Kelemahan saya terkadang tidak fokus atau mengantuk saat sedang di kelas, cenderung menunda-nunda pekerjaan, terutama yang menurut saya cukup sulit, agak sulit memahami pelajaran yang berkaitan dengan perhitungan. Rencana tindak lanjut yang pertama dari saya ingin menambah porsi belajar dengan membagi waktu lebih baik. Lalu saya ingin menyeimbangi waktu saya belajar dengan waktu saya mengeksplorasi hobi hobi saya seperti menggambar atau melukis. Saya juga ingin membuat target kecil setiap minggu, lalu saya akan tidur lebih teratur. Bantuan yang diharapkan dari orang tua, menunjukkan dukungan, dan memberikan doa, lalu memberikan motivasi, dan menciptakan suasana rumah yang nyaman untuk belajar. Selanjutnya, bantuan yang diharapkan dari guru, memberikan motivasi dan dorongan agar saya lebih percaya diri, lalu menunjukkan dukungan dan semangat belajar yang positif, lalu membuat cara belajar yang lebih menarik, contohnya lewat video atau eh, media visual lain. Sekian dari saya. Nah, sekali Livni. Sekarang saya persilakan kepada Bapak Pembimbing, Pak Antorio, silakan Pak. Sebentar. Halo, Assalamualaikum, Rifni. Waalaikumsalam. Aku mau lihat tadi di slide, mungkin slide ke dua kali ya, waktu kamu ngejelasin soal komplementer, soal proses. Ngomong-ngomong sebelum itu, waktu coba dong itu lukisannya ditaruh di atas, jangan di bawah biar kelihatan. Gimana, Pak? Lukisannya ditaruh di atas Ah, biar kelihatan sama semua. Kalau tadi dari foto kan aku lihat kayaknya low res ya, padahal sayang kelihatan teksturnya kalau dari yang aslinya gitu. Justru di situ kelihatan prosesnya. Aku tuh ngelihat prosesnya Livni di situ. Kan itu nilainya saya kasih 100 ya, cuman cuman mungkin saya lupa 2 atau 3 anak yang dapat 100. Karena memang selain
empat elemen nilai yang semuanya 25, 25, 25, 25, jadi komposisi, rana, teknik gitu ya, terus eksekusi gitu. Tapi selain itu soalnya aku lihat di situ ini lift nih banget gitu Pak. Secara proses gitu ya. Eh, Ya, dan ada lompatan proses yang lebih dalam dibanding kalau saya lihat misalnya Livni berproses seni dengan eh, media atau tools yang lain gitu, misalnya pensil kan masih masih keep up tuh ya. Tapi di sini kayaknya Livni enjoy banget aku lihat. Hmm. Bentar, sebelum itu tadi warna komplementernya sebelum biru itu kamu kasih warna apa ya tadi ya? warna kuning. Oh iya, Ya, good. Karena eh, kalau aku ngeliat kan proses belajar lift ini tuh dari logika dulu, teorinya, kemudian diikuti prosesnya, kemudian menikmati prosesnya, baru hasil lah seperti apa gitu. Nah, yang aku mau highlight itu adalah sebenarnya tadi coba next slide deh. Tadi kan Livni bilang soal ketenangan, soal apa gitu ya. Eh, ketenangan ini. perasaan, imajinasi, dan cara lain untuk menenangkan diri. Iya, suka nggak tenang ya. Jadi eh, proses ini sebenarnya bisa bisa Livni pakai di semua bidang gitu Livni. Jadi kan Ya, eh, pada saat kita berproses kan kita kan masuk ke sebuah flow gitu ya. Nah di flow itu kan kayak air aja, begitu airnya mulai tenang, mulai kelihatan tuh kitanya sendiri gitu. Makanya Livni kelihatan sama aku enjoynya di situ. Nah itu proses proses merasa atau berpikir itu bisa Livni pakai misalnya tadi kayak misalnya Livni bilang ada kelemahan di eh, menghitung gitu ya. Tapi prosesnya sama aja. Logikanya terima dulu aja prasmanan apa yang bisa diambil, kemudian ikutin aja prosesnya. Menurutku sih seperti itu. ya, Pak. Gitu. Jadi salah satu tadi kekuatannya Livni sebenarnya di yang slide paling akhir adalah kemampuan melihat proses atau kemampuan karena gini yang Livni bilang kayak tadi ya seperti mudah punya kemudahan dalam mencampur warna itu juga nggak semuanya tuh sebenarnya mencampur warna mudah gitu ya. Terus tadi eh, kemudahan yang lainnya aku lihat kayaknya mungkin orang-orang ngeliatnya klise gitu tapi itu sebenarnya eh, eh, hal yang suka gampang terlewat gitu. Kita kita oh iya eh, asal berproses kemudian hasil udah gitu udah. Nah pada saat berproses itu sebenarnya coba nanti Livni lihat lagi pas mendapat ketenangan gitu ya di situ kita bisa meng-up level gitu meng-up level dari level Livni yang sekarang diterusin aja Ya. gitu. Terus aku mau nanya terakhir tadi soal coba ke ini untuk guru. Menurut Livni ada gimana eh, cara belajar yang lebih menarik? Ada apa lagi nih? Aku juga butuh ide. Em, mungkin eh, cara belajar ya. Em, mungkin lebih apa ya? Nggak terlalu terburu-buru gitu. Oh iya, iya, Ya, iya. Oke, ngerti. Kemarin juga banyak seperti itu. Makanya eh, saya coba ada perubahan ini kan materi ya di dari awal tahun ke yang sekarang. Sip, sip. ya, Thank you masukannya soal itu. iya Pak. Terima kasih Pak. Ya deh, saya begitu aja kayaknya. Terima kasih ya, Livni ya. Iya Pak, terima kasih. Good work. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Antorio. Sekarang saya persilakan Bu Tia untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Livni, sekarang kan sudah explore ya
Iya. sampai ke cat minyak dari yang biasanya lift itu hitam putih. Iya. Nah, bisa dikasih gambaran nggak apa yang Livni dapetin gitu ya, dapatkan dari pada waktu menggambar yang kelas minat tuh, siapa namanya? Ain. Nah, Ain. ya, si N. Si N itu hitam putih dengan yang sekarang. Kira-kira mana yang menurut Livni itu paling gue banget gitu? Menurut saya dulu kan saya menggambar Ain itu. Saya masih apa ya, ngerasa tertekan aja, kayak diburu-buru. Tapi eh, saat mencoba yang ini, cat minyak, saya ngerasa apa eh, eh, nikmatin prosesnya lebih dari yang kelas minat waktu itu. Jadi mungkin ini cat minyak ini yang rasa Oke, berarti saya. dunianya Livni sebenarnya dunia penuh warna ya, bukan dunia hitam putih. Jadi kalau memang kalau pemilihannya kemarin kan alat tulisnya pensil itu kaku, jadi kamu nyari aman. Kalau sekarang kan kamu nggak nyari aman, kamu mengeksplor diri kamu gitu. Jadi temukan lift itu seperti apa gitu kan. Jangan membatasi gitu ya, jangan membatasi diri, tapi temukan sesuatu yang membuat tadi perasaan kamu itu kamu curahkan dalam kanvas itu. Kalau ibu sekilas ketika lihat gambar kamu itu pengen senyum aja. Kayak lucu ya. Kayak lucu gitu subur-uburnya gitu, imut-imut gitu. Kayak ada mulutnya yang pengen bicara gitu sih. Tapi kan kalau sudah jadi gambar itu kan pemaknaan tiap orang berbeda ya. Tapi kalau Livni sendiri apa yang mau disampaikan? Selain tadi proses ya, proses kesabaran, proses lebih tekun, lebih fokus gitu kan. Ada nggak yang mau kamu sampaikan? Yang mau kamu sampaikan lewat gambar itu apa gitu? Mungkin ada juga kayak saya ingin memperlihatkan gitu keindahan yang ada di dalam laut. Terus mungkin yang lainnya kan ini letternya agak gelap gitu. Jadi tapi dia bisa bercahaya di gelap itu. Itu mungkin. Mau menyampaikan ini ya, ubur-ubur yang bercahaya gitu ya. Betapa imut-imutnya kamu gitu ya. Menambah. Artinya kamu harus berani tampil, Livni, gitu kan. Iya. Tampil lewat lukisan yang kamu buat gitu kan, sehingga orang itu merasa bahagia gitu. Itu yang mau kita sampaikan kan, maksudnya sesuatu yang kita bisa memberi sesuatu, memberi kebahagiaan, membuat orang senyum-senyum sendiri, kayak gemes-gemes gitu loh. Jadi itu yang tersampaikan gitu, ya. Artinya kamu nggak usah takut gitu kan, berani terus bereksplor, nggak usah dibatasi oleh alat tulis yang kaku gitu kan. Memang sekarang sih kalau memang semester 1 masih pakai pensil ya Mas Rio ya. Tapi kan Iya, kamu kan betul. arahnya nanti seni Nanti rupa, artinya kamu kita punya akan kesempatan buat coba eksplor macam-macam ya. nanti. Iya, buat eksplor lebih jauh gitu. Jangan membatasi diri itu intinya ya. Makasih. Iya. Aku mau nambah boleh? Saya mau nambah boleh? Oh ya, silakan Pak. Ya. Tadi ya kan kalau kita lihat tadi benar tuh. Liv ini kan kelihatannya malu-malu gitu. Tapi sebenarnya kan dari karya itu kelihatan gitu. Salah satu barometer berhasilnya Liv nih. Tadi Liv ini sempat cerita temennya ada yang lihat ini kayak kesendirian gitu. Nah itu seperti itu Liv nih. Jadi kadang-kadang dari karya itu objek hilang dari karyanya. Tapi si pekaryanya yang keluar gitu. Karena kan pada saat kita mengeluarkan berseni gitu ya, baik itu apapun. Kalau di sini kita melukis di atas kanvas. Pada saat kita membuat karya itu kan yang kita kan sedang berusaha melihat ke dalam diri gitu, melihat ekspresi gitu. Eh, ya ada level-levelnya tentu. Sebagai pemula makanya kemarin saya kasih 100 gitu karena ada sedikit yang keluar dari Livni gitu di situ gitu. Cuman eh, jangan jangan puas dengan let's say sekarang
untuk levelnya Livni di menggambar levelnya SMA gitu ya, menggambar di cat minyak dapat nilai bagus nih Livni gitu. Tapi karena jangan jangan jadikan itu juga jadi apa namanya ya? eh saya mau bilang jangan stuck di situ gitu. Yang dibawa itu prosesnya aja. Ini hanya hasil, salah satu hasil bahkan dari nanti hasil-hasil pelajaran Livni yang lainnya tentunya. Gitu. Iya, Pak. Sip. Terima kasih, Pak. Saya persilakan orang tuanya Livni untuk menanggapi atau bertanya. Silakan Pak Suharno. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bapak apa ya bangga banget lihat Teteh berproses hari sampai hari ini ya. Dari gambar itu aja, Bapak tahu dari gambar awal sketsa dulu Teteh bikin sketsa, bikin terus dulu Bapak sempat pikir itu apa bom Hiroshima gitu awalnya. Tapi ternyata udah jadi akhir ini oh jadi keren gitu ya. Jadi ya tadi benar juga kalau lihat gambar ubur-ubur itu ya di kedalaman tenang bercahaya itu kayak Teteh tenang gitu sabar dan itu orangnya nggak kayak papa gitu ya. Apa ya papa bangga lah, Teteh punya karya ya tapi tadi jangan berpuas diri Teteh punya banyak potensi ya Ya. apalagi ya mudah-mudahan harapan Teteh juga dari orang tua bisa terkabulkan insya Allah doa papa untuk Teteh yang terbaik ya. Juga buat Bapak dan Ibu guru, terima kasih untuk bimbingannya, untuk Ananda Livni ya. Keren lah Al-Kausar saya juga Amin. bangga anak saya sekolah di sini ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suharno. Sekarang saya persilakan Bu Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Livni, Ibu mau komentar ya, tapi yang jelas komentarnya alhamdulillah keren ya buat Livni. Ya, Ibu melihat Livni dari kelas 10 sampai kelas 11 sekarang itu ya, ternyata Livni itu luar biasa ya, punya keindahan. Terutama di apa ya, punya kekuatan di potensi menggambar atau melukis dengan baik ya. Nah, Ibu lihat tadi hasil gambarnya itu luar biasa ya. Maksudnya ubur-ubur yang bercahaya gitu ya di dalam laut gitu ya. Livni banget kayaknya ya gitu. Jadi Livni sekarang itu udah belajar ya, maksudnya selama di AK belajar ketekunan gitu ya, belajar kesabaran, konsentrasi udah jelas gitu ya, belajar tantangan. Nah, ditambahkan satu, Livni harus belajar atau menambahkan kepercayaan dirinya lebih sekarang, harus naik, grafiknya harus maju terus gitu ya. Kemudian volume untuk presentasi atau nanti kalau ketika ngobrol di kelas dengan teman-teman itu volumenya dinaikkan volume suaranya ya. Pokoknya udah Livni luar biasa, ternyata punya potensi ya. Jadi ketika Livni nanti sudah punya jalan kemudahan ya di melukis itu Ibu yakin Livni kedepannya punya kepercayaan dirinya lebih. Itu insya Allah ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, sekarang sudah selesai. Livni boleh tutup presentasinya. Bapak guru pembimbing sama orang tuanya Livni, Pak Suharno, jangan keluar dari Zoom dulu, nanti kita berfoto ya. Silakan Livni, ditutup. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas masukannya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng dulu. Silang. Nah.
Terima kasih Pak Rio, Pak Harno, terima kasih. Sami-sami. Pak Rio jangan lupa nilainya. Iya, belum ya? Siap-siap. Ya, Tadi ada di nuhun. docs-nya ya, di itunya ya. Di itu aja Pak, di WA aja. Oh iya, siap. Ya, sama yang nilai sekarang ada linknya kan? Pak Rio dapat kan? Nah, aku lihat dulu. Aku baru bisa masuk WA lagi soalnya. Oh, enggak Ya, itu mah oh, nanti dikasih linknya sama Bu ya, sama saya nanti saya kasih. Terima siap-siap. kasih. Sami-sami. Yuk. Baru selesai di bawah. Bawa aja. Seri tengah berarti Kak. Stop. Ya, siap. 1, 2, 3. Tunjuk lift nya semuanya. 1, 2. Oke. Akhirnya selesai juga Pak. Jadi gua juga belum. Ini